Hadirin yang berbahagia pendengar sekalian, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan daripada kemuliaan Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sering kita mendengar daripada kalimat tersebut. Allah berkata pada Al-Quran yang mulia, Bil Qur'anil Karim, bacaan yang sangat mulia. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan daripada kemuliaan Al-Quran. Di surah Al-Waqi'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Di surah Yasin ayat kedua, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ini semua adalah ayat-ayat menggambarkan daripada kemuliaan Al-Quran. Bercerita masalah keberkahan Al-Quran di surah Shad, kita bisa lihat Allah berkata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Bahwa Allah mengatakan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu mubarakun. Mubarak artinya penuh berkah. Quran itu penuh keberkahan. Lihat baru ayatih, sehingga dengan penuh berkahnya Quran itu, tugas kita sebetulnya bukan hanya sekadar membacanya, membawakannya dalam sholat, bukan hanya sekadar itu, akan tetapi mentadabburi, memperhatikan, menghayati, memahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, ketika kita sudah mentadabburi Al-Quran, memperhatikan, menghayati ayat-ayatnya, orang-orang yang berakal sehat itu liyatadzakkaru, mereka akan mendapat banyak pelajaran daripada itu. Di surah Shad itu ayat-ayat yang kita bisa ambil daripada Quran. Sekarang coba kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW yang bercerita atau yang menyinggung masalah kemuliaan Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Kalaulah misalnya kita berhentikan, kita potong hadis Rasul ini sampai pada satu kebaikan saja, Quran tidak ada kemuliaannya dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Quran tidak lebih mulia daripada seluruhnya bacaan kalimat-kalimat PDF yang kita baca di Google, di internet, kitab-kitab yang ada di rumah kita, di kampus kita, di sekolah kita, di kantor kita, di ruangan belajar kita, atau majalah atau koran. Quran tidak lebih mulia daripada itu. Kalau kita berhentikan, potong hadisnya sampai di situ. Karena kita baca misalnya PDF sebuah berita, kita baca satu judul berita itu, berita terkini, berita hari ini, kita baca satu judul, memberikan satu informasi baru kepada kita, satu informasi baru kita dapatkan. Quran satu huruf kita baca, satu kebaikan.
imbang satu-satu. Tapi Rasul masih melanjutkan itu hadisnya. Apa Rasul melanjutkan hadisnya? Setelah Rasul lanjutkan hadisnya, disinilah nampak kemuliaan Al-Quran itu. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Quran kalau dibaca satu huruf mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu huruf berarti 10 kebaikan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. 19 kali 10, 190 kebaikan bagi pembacanya. Dalam sholat kita berapa kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Satu hari satu malam kita mengucapkan itu 17 kali. Karena rakaat sholat fardu kita 17. 17 dikali 10. Setiap kali huruf bismillah itu 10 kebaikan. Sudah berapa berlipat ganda kebaikan kita dapatkan. Inilah ilmu mengenal daripada kemuliaan Al-Quran itu. Kalau buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, adakah yang seperti itu? Satu huruf, satu kebaikan. A misalnya, B misalnya, satu kebaikan. Harus kita baca dulu itu kalimat per kalimat, satu paragraf kumpulan daripada kalimat. Kalimat kumpulan daripada kata, kata kumpulan daripada huruf. Baru kita dapatkan satu ide utama daripada setiap paragraf. Satu informasi utama. Tapi Quran tidak. Satu huruf saja 10 kebaikan bagi pembacanya. Luar biasa kemuliaan Al-Quran. Rasul dalam hadis yang lain juga nampak juga kemuliaan Al-Quran di hadis yang kedua ini. Satu sudah tadi jelas nampak, jelas nyata, jelas terang sama kita. Yang kedua adalah orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Hafalannya banyak, bacaannya bagus. Al-mahiru bil Quran, disebutkan Rasul seperti itu. Orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, artinya mahir ini di sini bacaannya bagus, hafalannya bagus. Apa yang mereka dapatkan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka itu akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau orang yang pandai, orang yang mahir mendapatkan begitu kemuliaan bersama para malaikat, itu wajar-wajar saja. Bagaimana dengan mereka yang tidak pandai? Kita kan sudah menilai seperti ini. Kalau misalnya bukan Quran yang dibaca, itu orang-orang yang gak pandai itu gak mendapat apa-apa. Mereka gak mendapat hasil karena mereka susah, mereka tidak bisa mengenal. Tapi orang yang merasa kesulitan, terbata-bata dalam membaca Al-Quran juga mendapatkan kebaikan. Inilah kemuliaan Al-Quran itu. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatataa'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrun. Orang-orang yang membaca Al-Quran, bagaimana ketika mereka membacanya, sifat mereka wa yatata'u fihi, mereka terbata-bata dalam membacanya. Wa huwa 'alaihi syaq, mereka merasa sulit dalam membacanya. Apakah mereka masih mendapatkan kebaikan-kebaikan? Lahu ajron, kata Rasul. Lahu ajron, bagi mereka 2 pahala. Pahala di dalam bacaan mereka kepada Quran, karena Quran itu yang mulia. Dan juga pahala bagi mereka yang kesulitan itu dalam membacanya.
merasa sulit pun mendapatkan kebaikan dan pahala juga. Kemuliaan Allah. Hadirin yang berbahagia, lalu apalagi kemuliaan Al-Quran yang lain yang bisa kita tengok? Baik, kita akan sampaikan secara umum. Umat Islam pada belakangan ini mengalami masa kemunduran mulai dari 1924 setelah tumbangnya Turki Utsmani. Di Turki, pemerintahan kepemimpinan Islam sampai sekarang masih mengalami kemunduran dalam segi kepemimpinannya, politik. Tapi itu merupakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kehendaknya Allah. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya itu yang ketika mengering juga atas kehendak Allah. Kemunduran umat Islam kehendak Allah, skenario Allah. Allah yang membuat perencanaan itu semua. Sebentar lagi kita akan bangkit. Mari kita hantarkan dengan hadis Rasul, kemuliaan Quran yang disinggung, hadis Rasul yang ketiga yang akan kita sampaikan ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Perhatikan wahai generasi muda yang paling kita perdengarkan hadis ini, karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Anak muda hari ini akan menjadi pemimpin untuk masa depan. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Bagaimana dengan remaja musik kita ketika kita tidak mengenalkan Al-Quran ini kepada mereka? Sedangkan Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, merendahkan derajat suatu kaum itu juga dengan Al-Quran. Allah angkat karena mereka benar-benar cinta kepada Quran, peduli kepada Quran, mereka baca Quran, mereka pahami Quran, mereka aplikasikan Quran itu, nilai-nilai Quran itu, ajaran Quran itu dalam perbuatan mereka, benar-benar nyata tergambar dalam perbuatan mereka. Mereka sampaikan Al-Quran ini kepada yang lain, kepada orang lain. Bangkitlah sebuah kaum itu. Wa yad'u bihi akharin, tapi jangan lupa Allah merendahkan derajat suatu kaum juga dengan Al-Quran, karena mereka menghindar daripada Quran, lari daripada Quran. Apakah itu realitas yang kita dapatkan dalam lokasi kita, dalam masyarakat kita, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat kita, dalam lingkungan masjid kita? Bagaimana Quran ini dipedulikan? Berapa banyak orang yang ikut mendarus ketika bulan suci Ramadan? Adakah 2 grup? Adakah 3 grup? Atau hanyakah hitungan perorangan saja? Ada apa yang terjadi? Di mana masa depan umat ini kalau seperti itu kecintaan kita kepada Quran? Di mana masa kejayaan kita kalau seperti itu kecintaan generasi kita kepada Quran? Tanda tanya yang mesti kita jawab dan gerakkan mulai hari ini niat dalam hatimu, lalu gerakkan kakimu, lalu gerakkan tanganmu, lalu gerakkan semangatmu, gerakkan pikiranmu untuk benar-benar peduli dan cinta kepada Al-Quranul Karim, sebab hanya disinilah kejayaan kita akan kembali. Nasrullah wa fathun qarib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.